Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, kira-kira pembahasan pertama kita tentang apa ya? Nah, untuk pembahasan pertama saya akan membahas tentang UU KUP, di mana UU KUP ini sudah berubah beberapa kali. Untuk reformasi pertama yaitu pada tahun 1983 terdapat UU nomor 6 tahun 1983 dan terakhir adalah UU nomor 16 tahun 2009 di mana UU ini berlaku hingga saat ini. Jadi ingat nih teman-teman, UU nomor 16 tahun 2009 hanya mengubah pasal 37A ayat 1 UU nomor 28 tahun 2007. Nah, ngomong-ngomong tentang pajak nih, sebenarnya pajak itu apa sih? Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi berdasarkan definisi pajak tersebut, pajak terdiri atas 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, manfaat, dan aspek hukum. Nah, untuk unsur-unsur pajak di Indonesia itu ada 4. Pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dibebani pajak. Kemudian yang kedua terdapat wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak, di mana yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah 1 badan, 2 perseorangan, 3 bentuk usaha tetap, 4 pemotong pajak, 5 pengusaha kena pajak. Kemudian unsur pajak yang ketiga adalah objek pajak. Objek pajak adalah badan atau orang yang jadi sasaran pajak. Kemudian yang keempat adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek yang jadi tanggungan. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat fungsi pajak, di mana fungsi pajak pertama yaitu sebagai budgeter, disebut juga fungsi anggaran, di mana pajak dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Kemudian fungsi pajak kedua yaitu stabilitas. Fungsi stabilitas memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Kemudian fungsi pajak ketiga yaitu redistribusi, berfungsi untuk membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Nah, sekarang apa sih perbedaan pajak objektif dan pajak subjektif? Pertama adalah pajak objektif, di mana pajak objektif dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajak. Contoh dari jenis pajak objektif diantaranya seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya terdapat pajak subjektif, di mana pajak subjektif dalam pengenaannya akan memperhatikan keadaan atau kondisi daripada wajib pajak. Contoh di kategori pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Nah teman-teman, kita sudah sampai di ujung pembahasan nih. Pembahasan terakhir kita yaitu tentang NPWP, STP, SPT, dan SKP. Aduh, singkatan apa lagi itu? Yuk beralih ke slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan pertama terdapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya terdapat SPT atau surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, menghitung, dan atau membayar pajak, objek-objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana SPT terbagi 2, 1 SPT masa, 2 SPT tahunan. Nah, selanjutnya terdapat STP atau surat tagihan pajak. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, yang terakhir yaitu SKP, di mana SKP adalah surat ketetapan pajak. Oke teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.